Begini, jadi kalau RJ di pengadilan itu kita melihat 361 huruf D, ya pasal 361 huruf D, udah tidak mungkin dengan menggunakan KUHP baru, artinya tidak bisa RJ di pengadilan karena bukan RJ tapi memberikan permohonan kepada hakim, tolong Mas Roy, Dr. Tifa jangan dihukum berat-berat, ringan aja. Menurut apakah Pak Jokowi bisa menyampaikan itu dan dipertimbangkan oleh hakim? Itu pertimbangan hakim adalah independen, nggak bisa. Tapi saya perlu tadi garis bawahi ada beberapa hal. Itu kalau yang namanya pelapor tidak pernah bisa mengajukan ahli. Saya agak bingung tadi. Ahli diajukan pelapor, yang bisa adalah dari tersangka atau terdakwa. Jadi itu nggak ada. Jadi makanya saya lagi bingung. Ini pelapornya mengajukan ahli dari mana? Kalau saya jelas, saya diajukan oleh Mas Roy, gitu loh. Jadi kami telah mengajukan ahli, tadi itu kan pelapor. Nggak ada itu hukumnya, makanya jadi bingung saya pengen nanya. Satu, yang kedua, ini pasal 35. Ini saya bacakan nih, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik, bukan menjadi milik orang lain. Tadi dibilang kan tuduhannya menjadi miliknya Nurul siapa tadi? Dulmatno. Nah, itu bukan, ini menjadi otentik. Jadi harusnya aslinya itu seolah-olah palsu atau tidak otentik menjadi otentik. Jadi perbuatan Mas Roy itu keliru ditafsirkan dan itu nanti menyesatkan peradilan. Ada ancamannya 278 termasuk pada aparat penegak hukum, dibaca itu. 278 KUHP. Ada. Jadi itu adalah menambahkan pasal yang memberatkan atau bahkan meringankan kalau dia bermain. Itu ada ancamannya. Ini ujian penggunaan KUHP baru dalam persidangan yang sangat dilihat oleh publik. Betul. Jadi ini jelas. Kalau tadi dibilang Mas Roy menyebabkan, katakanlah saya ikutin, itu ijazahnya Pak Jokowi dibikin jadi milik orang lain. Bukan pasal itu. Jadi ada orang punya dokumen atau informasi atau apa yang tadinya itu seharusnya tidak otentik menjadi otentik. Itu esensinya. Nah, inilah penyeludupan pasal. Nah, itu menyesatkan peradilan. Itu diancam 278. Kalau itu juga dilakukan oleh penegak hukum, ada ancamannya. Ada ancamannya 9 tahun penjara. Kalau memberatkan atau meringankan, sepertiga lagi ditambah. Jadi kalau itu 12 tahun. Kena ini siapa ini yang membuat pasal itu, gitu loh. Saya mau objektif dan saya memang diajukan oleh pihak tersangka. Saya memberikan keterangan di situ dan satu lagi yang penting, penerapan pasal 310, 311 saya pernah bicara juga di Gelar. Itu nggak bisa sebenarnya. Karena apa? 310 artinya Mas Roy mencemarkan nama baik. 311 mencemarkan nama baik dengan fitnah. Jadi yang satu, Mas Roy benar ngomongnya tapi dia mencemarkan nama baik orang. Yang satu dengan kebohongan. Dengan kebohongan. Artinya kalau begitu kita harus terjemahkan kalau 310 ini pelapornya siapa? Pak Jokowi. Berarti dia mengakui ijazah dia palsu. Kalau 311 ini fitnah. Nah, itu harus dimaknai begitu. Penegakan hukum jangan kita ini nanti diputusnya begini boleh juga itu apa. Bung Rifai pernah ngomong sama saya begitu. Biar nanti kamu nggak bisa begitu. Kita harus sekarang profesional sekarang. Mulailah dengan good governance, dengan comply dengan peraturan. Ya, jangan lagi. Ya, terima kasih. Oke, kita kembali saat lagi, nanti saya berikan kesempatan untuk Bung Andi Azwan dan yang lain sesaat lagi di Rakyat Bersuara. Di Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan langsung pada Bung Andi Azwan, silakan. Ya, terima kasih Bang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finally mendapat juga kesempatan Bang Iman. Ya, saya mewakili masyarakat biasa. Ya, karena kemarin kami di Lampung, banyak sekali pertanyaan dari masyarakat. Oh, ikut Pak Jokowi juga ke Lampung? Ya, saya Lampung. Oke. Saya sampai ikut selesai. Semua? Bang Ade juga ikut? Oke. Kita bertemu dengan masyarakat di sana, ya. Mereka menanyakan juga, komplain juga ke kita. Ya, kenapa tidak ditahan? Ini sudah membuat kegaduhan dan sebagainya. Kenapa jaksa melepaskan? Saya hanya memberikan penjelasan. Apa yang telah dilakukan oleh Polda Metro Jaya
ya selama 1 tahun lebih itu bekerja secara profesional, bekerja berdasarkan dari kaidah-kaidah hukum yang dilakukan, ya, dan kita mendukung penuh untuk itu, ya. Kemudian kenapa dibebaskan kejaksaan? Itu adalah wewenang dari kejaksaan untuk itu. Kita tidak boleh membenturkan antara kepolisian dan kejaksaan karena ini adalah satu tarikan nafas sebagai garda terdepan hukum untuk kita, ya. Kita memberikan penjelasan kepada mereka seperti itu. Tapi yang menarik tadi ada perdebatan kita itu membandingkan antara kasusnya Haris Azhar, ya, melawan Pak Luhut, itu pasal 30, 310, 311, kemudian di-compare dengan kasusnya Roy Suryo dan Dr. Tifa ini, menurut saya ini tidak apple to apple. Karena kalau kasusnya Roy Suryo ini terjadi polarisasi di bawah, ya, yang ada jelas-jelas bagaimana mengatakan bahwasannya ijazah Pak Jokowi 99,9% itu palsu. Tapi hari ini saya tidak melihat tuh. Biasanya ditunjukkan ini ijazah palsu 99,9%. Tumben ini tidak ditunjukkan untuk itu. Saya pengen lihat sih sebenarnya kalau ditunjukkan. Banyak nih. Ya, tunjukkan dong mana. Foto palsu aja. Kan biasa kan ditunjukkan kayak begini kan nih. Banyak. Ya, jangan-jangan dia takut ini. Ngapain ya, karena takut? sudah tanda tangan di kejaksaan. Ada pengacara palsu ya, kayak untuk gini mengulangi tuh, kembali. takut? Kan begitu. Gak usah takut dah. Gak Ya, usah ngomong. itu yang dilakukan. Nggak berani dia sekarang kan. Nggak berani. Jadi gitu. Gak usah. Ya. Gak usah dengerin dia sampah semua omongannya. Jadi yang dilihat ya, oleh yang dikatakan oleh masyarakat. Masyarakat apa? itu di Masyarakat yang Lampung. tanya kapan Jokowi Adalah ditahan juga terjadi banyak. polarisasi Banyak, itu, gitu loh. sehingga yang ditimbulkan dengan Gak ada. statementnya Roy Suryo ini bukan fokusnya dari ijazah, kemana-mana Kacau sudah, ini orang ini. sudah melebar, ya. Makanya berbeda dengan kasusnya dari Haris Azhar Apokat itu, palsu. itu jelas berbeda, itu tidak apple to apple, Apokat. ya. Yang jelas apa yang dikatakan dilakukan ya oleh Roy Suryo itu ya di pra-peradilan kita hormati betul untuk itu karena itu adalah hak Ya udah, konstitusi. hormati, tunggu aja. Ya, tapi memang tidak seimbang kalau di sini dikatakan dibuka secara publik ya mestinya kan juga dari Polda Metro juga ada memberikan counter untuk itu. Tapi kami sebagai masyarakat ya percaya betul dengan apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang menurut saya ini mereka juga sangat memanjakan mereka. Memanjakan tersangka, sangat memanjakan itu. Bayangkan, ya diperolok-olok mereka, ya tetap tenang aja. Kemudian, ya waktunya juga begitu panjang, ya walaupun kita tahu ada RJ untuk itu. Tapi tetap sabar, Polda Metro Jaya. Ya masyarakat Indonesia bisa menilai, coba bagaimana. Ya saya sebagai masyarakat melihat apa yang dilakukan itu luar biasa. Pagi, siang, malam untuk menuntaskan yang menurut saya ini tidak perlu terlalu lama, tapi ada nuansa-nuansa politik ya itu agak lama jadinya. Ya, tapi apa yang dilakukan sudah sesuai dengan koridor hukum untuk itu. Kalau itu diperapet ya silakan. Ya, waktu tersangka pun saja mengatakan kalau itu ada kriminalisasi silakan aja di pra-peradilan untuk itu. Tapi sekarang dilakukan pra-peradilan itu adalah hak dari Roy Suryo dan Dr. Tifa melalui penasihat hukumnya dan kita harus hormati itu dan kita serahkan kepada hakim dan saya yakin bahwa ini kalau tidak ya NO atau ditolak ya ini dugaan saya ini persepsi saya Pra-peradilan ditolak ya. ya itu persepsi saya. Nah yang menarik saya akan menguatkan lagi dari Bang Rifai. Pak Jokowi berkali-kali di depan kita semua mengatakan saya akan hadir karena saya butuh sidang ini untuk membuktikan kepada publik yang dikatakan ijazah saya dibuat dari Prasar Pramuka lah, tidak punya ijazah lah dan sebagainya. Makanya saya akan tunjukkan di pengadilan untuk itu. Biar apa? Biar inkrah van Guiske nantinya. Tidak ada lagi pengulangan lagi yang dilakukan oleh orang-orang ya mungkin ya generasinya akan datang itu mencontoh apa yang dilakukan Roy Suryo. Itu tidak ada lagi nantinya hal-hal seperti itu, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ya kepada publik, ya kita harus cermat, ya. Karena kalau kita melihat apa yang dilakukan selama ini, glorifikasi yang selama ini itu adalah dari pihak mereka, ya. Tapi kan kita juga melihat apa yang dilakukan dari
penyidik Polda Metro Jaya ya kemudian berkoordinasi dengan kejaksaan itu sudah begitu smooth ya. Memang tidak ditahan itu adalah kewenangan ya dari kejaksaan, memang ini anomali. Selama ini sepengetahuan kita itu adalah ketika ditahan oleh kepolisian pasti juga diteruskan di Polda Metro Jaya. Di kejaksaan, karena kan mereka ini kan selalu berkoordinasi untuk itu. P21 kan juga kejaksaan yang mengeluarkan untuk itu. Ya, yang dikatakan oleh Roy Suryo P21, mana P21? Tapi bohong. Nah, itu di mana? Di podcastnya beliau, di Roy Suryo itu. Nah, sekarang itu tanggal berapa? Kalau nggak salah itu 2 hari sebelum mereka ditangkap. Ya, itu kan orang juga bertanya-tanya, wah, kenapa nggak P21? Kenapa nggak P21? Ya, itu adalah haknya kejaksaan. Kita harus juga memberikan penjelasan kepada mereka. Tapi kalau dibilang P21 boncos, ya inilah yang dilakukan selalu, bagaimana menggiring publik ya bahwa mereka ini, ya mohon maaf kalau saya quote unquote ya kebal hukum karena P21 tidak ada, kan gitu loh. Ya kan, selalu kan diglorifikasikan, masalahnya adalah itu. Tapi masyarakat sekarang sudah menilai, sudah melihat. Ya, apa yang terjadi drama-drama itu akhirnya sudah memasuki adalah episode terakhir, yaitu di pengadilan. Kita serahkan semua yang memang adalah jaksa penuntut umum yang mewakili dari Pak Jokowi. Ya, nah teman-teman kita juga ada 3 itu dikatakan juga bahwa itu sudah di drop. Ya kita kan belum, mana buktinya gitu, mana surat untuk drop itu, kan nggak ada untuk itu surat dakwaannya. Ya, yang jelas kita tetap jalan untuk itu sampai kita mendapatkan yang namanya surat penghentian itu. Itu penting untuk itu. Jadi sekali lagi saya akan memberikan kepada publik, menginformasikan kepada publik, dan publik juga harus menilai apa yang dilakukan selama ini sudah on the track dari pihak Polda Metro Jaya dan pihak kejaksaan. Pertarungan nanti kita lihat tanggal 2 Juli dan selanjutnya. Ya. Yang jelas di sini dibuktikan bagaimana kebenaran itu nyata adanya. Terima kasih.